sudah laksanakan satu acara, yaitu penandatanganan MOU, di mana nanti akan ada kerjasama. Bagaimana kita tahu bersama bahwa Esa Unggul, ya, kita harapkan di tahun 2015 itu sudah memasuki fase memang international university. Jadi harapannya tentu kerjasama ini akan membawa banyak manfaat. Wajib kita datang ke Singapura, ya, dan Malaysia, yaitu di National University of Singapore. Mereka ini mendapatkan kelas di sana, ya, dan juga di Universitas Antarabangsa Malaysia. Ya, demikian saya berharap pertemuan atau diskusi kita hari ini, seminar hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membawakan materi pertama. Nama saya Sano. Kemudian dalam karirnya beliau itu ketika berupaya senantiasa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, beliau kumpulkan dalam suatu buku namanya teknik-teknik penyelesaian dengan cara wakai atau mediasi lembaga pengadilan. Hingga tahun ini kunjungan kali ini adalah kunjungan yang ke-11 bagi beliau. やはりですね、この、若い、メディアですね、そういうものが普及するには若い人が理解するなきゃいけない。ということで、大学の学生に話をしています。 Jadi karena beliau mempunyai alasan untuk mengunjungi universitas, yaitu untuk bisa memahami mediasi, untuk bisa berhasilnya mediasi, ini memang harus dipahami oleh orang-orang yang mengerti apa itu mediasi, sehingga beliau senantiasa memberikan prioritas untuk berkunjung ke universitas. やっぱり何年も裁判官した人は頭が高くなってなかなか分かってくれないけれども、あの方が分かってくれると信じる。それではですね、説明します。第2に入ります。 Kemudian selanjutnya beliau ingin masuk ke poin kedua. それで小説のメディアです。 Kalau untuk B, bahasa Indonesia sedikit ke mediasi. ただ私はですね、ユーザーバリアとかメディアという言葉を使わないようにしています。 Namun demikian dalam penjelasan ini beliau tidak akan menggunakan istilah perdamaian atau mediasi. これをできるだけ、盛んに、したいというのが私の願いです。 Jadi kalau harapan beliau bahwa jumlah keberhasilan dari mediasi atau perdamaian di Indonesia itu semakin lama semakin banyak dan populer. 時間がですね、限られているのと、どうしても通訳をやるために十分に話せないところがあるので、私たちお話しします。 Jadi karena dalam presentasi beliau bagaimana juga disebutkan pada kesenangan, mungkin ada sesuatu yang kurang, nanti itu mohon maaf sebelumnya. それでまず第3の和解についてに入ります。和解に。 Kemudian yang terkait selanjutnya adalah terkait dengan masalah kewakai. Kita masuk ke wakai. 日本の和解はですね、特徴が非常にシンプルについているんですね。 Wakai di Jepang itu ciri khasnya adalah simple, nggak banyak liko-liko. 主な条文は2つだけです。 Jadi aturan atau klausul yang mengatur itu hanya ada dua. 裁判になったらですね、裁判官はいつでもですね、和解を宣告できる。 Jadi bahwa hakim itu bisa melakukan mendorong wakai dalam tahap apapun juga ketika tidak masuk pengadilan perkara. 一審でも二審でも最高裁でもできます。 Jadi apakah pada tahap pertama, tahap kedua, pengadilan tahap pertama, pengadilan tahap kedua ataupun kasasi itu masih bisa dilakukan wakai. それから原告と被告以外にですね、第三者も入れて和解することです。 Kemudian proses dalam melakukan wakai ini tidak semata-mata hanya pihak penggugat dan pihak penggugat dan tergugat, tetapi pihak ketiga pun boleh terlibat. 成立した和解ですね。和解はですね、和
会が成立すると、日本ではですね、書記官が長所という6名でます。Kalau di Jepang setelah wakai atau perwakai ini didapat kesepakatan, maka nanti paniteranya itu bisa membuatkan seperti rangkuman surat pernyataan. それに、裁判官がスタンプを押すんですね。それでこう出して。Kemudian dari akta kesepakatan tersebut setelah disahkan oleh hakim, disah oleh hakim, maka dia sudah mempunyai secara hukum kekuatan eksekutornya. 私がですね、裁判官になった時はですね、裁判官の中では和解判事になれという、ことわざがあります。Walaupun pada zaman ketika beliau masih sebagai hakim itu ada seperti pameo, jangan jadi hakim yang hanya mendorong wakai saja. 和解をするような裁判官、和解をするようにちゃんと判決をしなさい。和解をするような裁判官は判決ができない、二流の裁判官だという意味があります。Karena pada waktu itu ada terdapat anggapan bahwa para hakim yang mendorong perdamaian, mendorong wakai ini adalah karena hakimnya tidak bisa mengambil keputusan. Ada seperti istilah-istilah yang sedikit melecehkan seperti itu. でもですね、今は裁判官はみんな熱心に和解をやっています。Namun demikian dengan perubahan zaman sekarang ini para hakim itu sudah sangat bersemangat sekali untuk melakukan mendorong wakai ini. 去年の統計を見ますとですね、男子の地裁では、和解が 34.1%。判決は 43.2%. Kalau dari data kemarin itu ya data yang masuk ya, bahwa yang diselesaikan perkara yang diselesaikan dengan wakai itu 34%, sedangkan kalau yang diselesaikan dengan putusan 43%. それで、ただそうするとね、和解が34で判決が43だと判決が多いように思われますけども、判決のこの中でですね、当事者被告をやってきた判決は 28.5% で、被告が出てこない決定判決が 14% ですから、当事者が出てきたケースでは和解が30、判決は28で和解の方が多いわけです。Jadi kalau hanya data tadi itu seolah-olah masih putusan itu lebih banyak dibandingkan wakai atau perdamaian tadi ya. Tetapi sebenarnya setelah dicek ternyata perkara yang diselesaikan dengan putusan itu 14% itu adalah ada yang tidak hadir, jadi bukan selesai. Dengan kata lain 28% yang sebelumnya hadir. Oleh karena itu sebetulnya penyelesaian perkara dengan wakai ini lebih tinggi dibandingkan dengan putusan. Kemudian masuk ke cara kedua yang namanya sote. 調停っていうのはですね、今から90年ぐらい前に日本でありました。Sistem yang disebut sote itu sebetulnya di Jepang muncul kurang lebih 92 tahun yang lalu. これは裁判になる前ですね、裁判をするのが嫌だけど話し合いのしたいという人が調停というのを起こした。Ini bedanya adalah bahwa ketika para pihak itu sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, tapi mereka tidak ingin melakukan sistem litigasi, proses litigasi mereka tidak ingin. Nah mereka milihnya yang ini namanya sote, tidak litigasi bagian ini. ただ最初はですね、できたけどあまり使われなかった。 Memang pada tahap awalnya sistem wakai sote ini sudah kurang begitu diminati pada waktu awalnya. これがですね、調停が非常に使えるように分かったのは日本にですね、大きな地震が来ています。 Kemudian booming atau mulai dipakainya sote ini di masyarakat ternyata penyebabnya itu ketika di sana terjadi suatu gempa bumi yang besar. 90年前にですね、日本を襲った東京を襲った地震では10万人以上の人が死にました。 Jadi melalui 90 tahun yang lalu di Tokyo itu ada gempa besar, kemudian sampai korbannya itu kurang lebih 100 ribuan orang. で、もう火事で家もほとんど焼けてしまいました。 Jadi karena adanya gempa bumi itu efek sampingannya ada kebakaran sampai kebakaran dari rumah yang hancur karena kebakaran. その時ですね、今のようにもう救助してくれる人もいませんが、みんながですね、争って、家を建てよう、バラックを建てようとしたんですね。 Jadi memang pada waktu itu keputusannya bukan seperti sekarang ini ada yang menolong atau yang membantu mereka. Intinya para masyarakat saat itu rebutan untuk bikin rumah baru.
で自分史も食べたいと思うし、100人も立ちたいと思うし、今度は100回も立ちたいと、みんなが喧嘩になったんですね。Sehingga pemilik tanah ada juga yang punya tanah bikin rumah sebenarnya. Tetapi ada juga yang tadinya nyewa dia bikin rumah juga. Ada orang lain bikin rumah juga. Akhirnya di situ timbul pertentangan. その時にどうしたものか考えた時にこの調整を使って、やったらいいんじゃないかということで東京で、出張所を作りまして、テントを建ててそこに裁判官と調整委員が出張して紛争の解決に当たった。 Sehingga pada waktu itu jalannya ditemu ini sistem yang itu namanya TOT ini. Nah itu jadi mereka membuat tenda sementara, tenda darurat para hakim itu ditugaskan di situ di lapangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di daerah itu. 裁判官が20数名、調停が100名で出張し、4ヶ月で6400件を処理し、4200件が成立。 Kemudian pada waktu itu kurangnya antara 20 hakim sampai dengan seratusan hakim, seratusan provinsi mediator itu ditugaskan selama 4 bulan itu ada perkara yang bisa diselesaikan 6.400-an perkara. これ以来ですね、調停というのは非常に便利なものだというふうにみんなが思って調停というのが続くようになりました。 Kemudian setelah pengalaman tersebut, akhirnya masyarakat sadar bahwa sistem TOT ini sistem yang sangat fleksibel, sangat praktis bisa dipakai. Pada saat itulah sistem TOT ini menjadi populer. で、民事調停と民事裁判の関係を述べます。 Selanjutnya masuk kepada TOT secara perdata atau TOT dari pengadilan. 日本の場合は裁判にしたくない人が調停を持っている。 Jadi kalau di Jepang, apabila ada para pihak yang tidak menginginkan diproses di pengadilan, litigasi, dia pilih TOT. インドネシアにはそういうふうなことは制度がなくて、必ずですね、裁判を申し立てなければならない。 Kebetulan kalau saat ini di Indonesia itu tidak ada pilihan sistem seperti itu. Artinya kalau misalnya pengen penyelesaian di pengadilan, pertama ya harus dilakukan gugatan dulu. 裁判を申し立てた人に対して、メディアを、するわけです。 Kemudian orang yang mengajukan gugatan itu, yang para pihak itu di pengadilan, itu dilakukan mediasi. で、日本の場合は、メディアをしたい人は最初はメディアして証拠を持ちすればいいけど、裁判する人はない。その分だけ日本の場合、やりやすいんですね。 Tapi kalau di Jepang memang memungkinkan bahwa tidak usah mengajukan dulu gugatan ke pengadilan, tapi langsung memang dia pilih untuk mediasi dari awal. Jika di sisi ini memang kita di Jepang mungkin lebih mudah digunakan. で、それから、やるのはですね、インドネシアではメディア賞をやるときは、メディアトルという人が、単独一人でやります。 Sebagaimana diketahui kalau untuk Indonesia yang melaksanakan pemimpin mediasi ini adalah mediator Indonesia. 日本の調停はですね、調停裁判官1人と調停員2人が合わせて3人が協力しております。 Kalau di Jepang mediasi ini, TOT ini itu dilakukan oleh 3 orang yang anggotanya adalah 1 hakim dan 2 mediator lain hakim. はい。で、それから調停ができなかった場合は、日本ではですね、調停に代わる決定というのは裁判をすることは裁判官が命ずることができます。 Namun demikian kalau misalnya dalam proses TOT itu tidak berhasil, maka hakimnya itu bisa mengalihkannya ke perkara litigasi. 調停委員がですね、日本の調停員は非常勤の公務員であるということです。 Kemudian sistem mediatornya, TOT ini ada mediator. Itu di sana dia diperlakukan sebagai pegawai negara yang tidak tetap. そしてその時の報酬は国が支払うんですね。 Kemudian untuk honorarium itu dibayar oleh negara. で、インドネシアの場合はですね、インドネシアでメディア賞をした場合は、メディアトルの報酬は裁判官がメディアトルであったときはいらないんですけども、裁判官やるから、裁判官やノンハキムメディアトルの場合はですね、保護者が負担しなきゃいけない。
Kalau untuk real sistem Indonesia saat ini, apabila yang menjadi mediatornya adalah hakim, maka tidak ada bayar tambahan, tidak ada biaya untuk itu. Tetapi kalau apabila yang melakukan adalah mediator non hakim, memang biayanya itu ditanggung oleh para pihak. それが、まあノンハッキングメディアというのが普及しない、理由の一つですね。Mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa mediator non hakim itu dalam pekerjaannya itu belum populer. インドネシアの場合も日本のように、公務員として国がちゃんと必要があるというふうにしてくれたら普及すると思います。 Jadi apabila mungkin misalnya negara memberikan jaminan atau menanggung beban para perusahaan radio bagi non hakim mediator, mungkin itu akan lebih populer ke depan. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk beliau. Materi yang sangat bermanfaat dan ini dimanfaatkan sekali dari kita. Kalau selama ini kita di Fakultas Hukum kita diajari tentang penyelesaian sengketa litigasi di Indonesia seperti mediasi, arbitrase dan negosiasi. Ini kita diajari bagaimana proses ini berlangsung di Jepang dan kita diajari langsung oleh expertnya. Menurut saya ini benar-benar sebuah wawasan yang benar-benar baru dan baik. Baik, terima kasih. Kalau begitu beliau, Profesor Minato akan membawakan paparannya. お手元に資料があるんですが、多分一部の見てくると思いますので、できれば前に行ってください。 Sebenarnya dia materi yang dibagikan, tapi mungkin ada karena revisi mungkin ada beberapa yang belum ada yang ditambahkan. ミディエーションというものを審査の復興に使える presentasi beliau adalah apakah mediasi ini bisa dimanfaatkan di daerah-daerah yang terkena bencana. Sambil nanti ada kasus-kasus real baik di Indonesia maupun di Jepang, nanti akan beliau tambahkan. 僕も実は、今の北野先生と同じように15年間ぐらい裁判官です。 Sebenarnya beliau juga mempunyai persamaan dengan Profesor Susano bahwa karir beliau itu 15 tahun sebagai hakim. これちょっと2008年という今から6年ほど前の数字ですので、弁護士団の数字は今は3万人を超えていると思います。過去にあったらどうしますか。例えばあなたが雇ってもらったところからクビになって、そのクビになったことについて、それおかしいと思ったら、どんなふうに行動しますか。 Jadi ini pertanyaan misalnya ya, Mbaknya ini misalnya suatu saat dipekerjakan oleh pemberi kerja, di pemberi kerja kemudian dipecat, ya. Padahal ini karena bersalah nih, tindakan apa yang akan dilakukan? Menuntut,今言ってくれたのが、だから、交渉なんだけれども、中立的な第三者が入ってくれるものがミディエーションと言われているもの。 Jadi sebetulnya sih negosiasi, tetapi dalam proses pelaksanaannya itu ada pihak ketiga yang sekedar ミディエーションの可能性が出てくる。 Beda di sini lah, yang namanya pihak ketiga masuk, kemudian modelnya itu mediasi ini. さあ、裁判と話し合い、皆さんはどっちを取りますか。 Hakim yang menangani ikut masuk ke musyawarah. Kira-kira pendapatnya gimana? Hakim yang akan memutuskan, dia juga orang yang ikut serta dalam musyawarah. Gimana pendapatnya? Jadi lebih nggak kaku gitu. Maka mau menjawabkan politik Indonesia, kemudian setelah ada kerusakan, persoalan problem apa yang akan muncul? Seputar itu jadi memang pada waktu itu sangat panas di Tokyo sampai Bali dan di mana. 土地を貸してる、建物を貸してる人の間にトラブルが起こるっていうのは分かりますか。 Jadi dari situ kita bisa membayangkan orang-orang yang di penyewa rumah, penyewa tanah, ya akan timbul persoalan dengan yang menyewakan. 日本であるとか、子供の養育であるとか、ということをめぐって、話し合いの手続きが非常にたくさん使われています。 Karena saya belajar berarti di sini saya minta untuk hak kekayaan intelektual. Daripada belajar saya banyak orang saya pada
Tidak, kalau tidak. Tapi kalau oke, sekarang kita tanya oleh senior nih, harusnya dia yang paling saya. Pak, kalau dari segi legality, lebih mahal yang mana Pak? Mediation atau arbitration? Kalau lebih mahal legality untuk berapa? Jadi bisa. Good. Jawabannya bisa meningkat karena yang dibutuhkan itu kan bukan mediatornya, tapi tujuannya untuk mediasi. Oke. Menurutnya begini, kalau mediasi itu sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu melalui musyawarah mufakat, itu sudah ada sebenarnya di setiap tradisi-tradisi daerah-daerah. Contohnya di Kalimantan Tengah itu masalah yang jadi calon mediator itu adalah zaman. Nah, jadi menurut saya yang namanya mediasi ini memang mengikat kedua belah pihak. Hanya saja untuk mendasarkan ke pengadilan sesuai dengan tema nomor 1, itu kan mediasi di luar pengadilan. Kalau undang-undang 30 itu harus didasarkan ke pengadilan. Nah, itu yang mengatur adalah tema nomor 1 itu dengan mediator sertifikat. Jadi hanya mediator sertifikat yang bisa mendaftarkan ke pengadilan, rapatnya hanya mediasi dua pengadilan. Itu seperti itu ya. Jadi bisa menghubungi kan? Mengikat, dan tapi kalau mau seperti didasarkan pengadilan itu harus dengan mediator sertifikat. Ini sudah terlalu lebih ya. Jadi barangkali hanya 1 atau 2 pertanyaan, selebihnya kalau memang ada pertanyaan yang sifatnya ingin ditanyakan lebih lanjut atau detail bisa menghubungi masing-masing email tadi kan sudah ada ya. Nah, barangkali itu. Saya di sini dari Fakultas Hukum 2013 yang saya tanyakan kepada para pembicara, yang pertama kesulitan yang mungkin dalam penerapan sistem mediasi itu sendiri kesulitannya. Terus yang kedua untuk para pembicara dari Jepang, bagaimana cara dalam pendekatan dalam mediasi di Jepang saja. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah di Jepang mengandung sistem dan apa namanya? Terima kasih. Malamnya kaso kita bisa begini. Terus ikut kasih kontinong, maupun kita dulu yang kita